adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Pemirsa, yaitu ratusan makanan, pelajar SMP dan SMA di Ponorogo, Jawa Timur hamil di luar nikah. Kejadian ini membuat pelajar terpaksa harus menikah. Informasi lainnya, saudara, di tengah kemajuan pendidikan dan teknologi masih ada sekolah. Tentunya Presiden juga menyatakan Indonesia mempunyai kesempatan besar untuk membangun Indonesia. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah. Apa sih negara itu? Seperti yang dikemukakan oleh Logeman, negara merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melindungi masyarakat dalam mencapai tujuannya. Ternyata berdirinya suatu negara juga didukung oleh beberapa teori, misalnya seperti teori perjanjian masyarakat, teori kekuatan, teori ketuhanan, teori organis, dan juga teori historis. Negara juga memiliki unsur-unsur pembentuk seperti rakyat, wilayah, dan juga pemerintahan. Nah, apakah kalian tahu negara juga memiliki dua bentuk loh, misalnya seperti negara kesatuan dan juga negara serikat. Sebuah negara juga memiliki sifat-sifat tertentu yang menjadi pembeda, diantaranya adalah yang pertama, negara memiliki sifat memaksa, yang kedua, negara memiliki sifat monopoli, yang ketiga, negara memiliki sifat mencakup semuanya. Berdirinya suatu negara juga tidak luput dari sebuah fungsi. Suatu negara memiliki fungsi sebagai lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Warga negara merupakan penduduk di sebuah negara yang memiliki keturunan, tempat lahir, dan sebagainya yang memiliki hak dan kewajiban sepenuhnya sebagai warga negara di negara tersebut. Orang tersebut bisa warga lokal atau warga asing di negara itu. Kita sebagai warga negara Indonesia perlu mengetahui apa itu hak warga negara. Hak dapat diartikan sebagai semua hal yang didapatkan maupun diperoleh, baik dalam bentuk kekuasaan maupun kewenangan. Hak pada dasarnya semua yang harusnya dinikmati dan sudah sepatutnya kita sebagai warga negara Indonesia menggunakan hak tersebut untuk tidak dipersalahgunakan. Setiap warga negara harus mengetahui apa itu kewajiban. Kewajiban adalah sebuah tindakan yang dikerjakan oleh seseorang. Setiap tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari rasa penuh tanggung jawab dari permasalahan yang sedang terjadi, baik itu secara moral maupun secara hukum. Begitupun kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab oleh warga negara kepada negara. Lalu ada hak warga negara Indonesia. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terdapat pada pasal 27 ayat 2. Lalu yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Terdapat pada pasal 28A. Lalu yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal ini terdapat pada pasal 28B ayat 1. Lalu yang keempat ada hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Lalu yang kelima ada hak untuk mengembangkan diri. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Hal ini terdapat pada pasal 28C ayat 1. Lalu yang keenam ada hak untuk melanjutkan dirinya. Hak untuk melanjutkan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hal ini terdapat pada pasal 28C ayat 2. Lalu yang ketujuh ada hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian, hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Terdapat pada pasal 28D ayat 1. Lalu yang kedelapan ada hak untuk mempunyai hak milik pribadi. Dalam hal ini hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku.
Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini terdapat pada pasal 28I ayat 1. Selanjutnya ada kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara beserta dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menaati hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain sesuai dengan pasal 28J ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib tunduk dan menaati pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan pasal 28J ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib tunduk dan menaati pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan untuk memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta memberi dalam rangka memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai keagamaan, nilai keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Yang kelima adalah wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara.
Hak dan kewajiban negara adalah dua sisi dari koin yang saling terkait dalam sistem pemerintahan, di mana sebuah negara atau pemerintah harus menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, mengayomi masyarakat, serta memberikan hak-hak yang lainnya terhadap masyarakat. Begitupun masyarakat harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, melaksanakan kewajiban-kewajibannya supaya antara keselarasan warga serta pemerintah bisa terjalin dengan baik. Itulah yang bisa kami sampaikan di dalam pembahasan pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan marilah kita saling bersama-sama berjabat tangan dan juga antara pemerintah serta warga harus saling selaras demi Indonesia yang lebih sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.